Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Fadil, silakan pimpin doa. Di situ aja. Sebelum belajar, lagi berdoa dimulai. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada? Hadir semua ya berarti ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita peregangan terlebih dahulu dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Hari ini pembelajaran kita masih di senangnya belajar hadis. Ya, yaitu hadis tentang sholat berjamaah. Kenapa sih sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri-sendiri? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Angkat tangan. Kenapa, Ahmad? Karena banyak pahalanya. Pahalanya sebanyak apa? 40 kali lebih baik daripada sholat sendiri. 100 buat anak-anak ibu semuanya. Baik, nah sekarang ibu akan memberikan materi ya. Nah, sebelum kita materi kita mau kuis terlebih dahulu. Yang pertama siapa yang mau? Nah, ini dia. Berapa kali lipat pahala sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri? 40 kali. Nah, ini dia tadi hadis yang akan kita pelajari adalah tentang ini. Nah, tapi sebelum belajar hadis itu adalah perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itulah yang namanya hadis. Jadi kita sebagai umat muslim harus mempelajari hadis dan Al-Quran, karena hadis adalah peraturan terkuat kedua setelah Al-Quran. Nah, ini hadis yang akan kita pelajari dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendiri dengan 27 derajat. Ya. Nah, kemudian makna sholat. Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian 27 derajat. Itu artinya tadi. Nah, kemudian ini dalil perintah pelaksanaan sholat itu ada di Quran surah Al-Ankabut ayat 29 sampai 45. Nah, kemudian yang kedua itu ada pengertian imam dan makmum. Kalau sholat berjamaah itu pasti ada imamnya, ada makmumnya. Imamnya itu artinya adalah pemimpin dalam sholat berjamaah. Nah, dia adalah seorang pemimpin. Dia bertugas untuk mengarahkan jamaah dalam pelaksanaan sholat. Nah, jadi seorang imam itu harus memastikan tata cara sholatnya benar, bacaan surahnya benar, dan dia yakin sholatnya itu sah. Dan terutama adalah laki-laki. Kalau tidak ada jemaah laki-laki, perempuan semuanya, boleh perempuannya menjadi imamah. Nah, kalau makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam sholat berjamaah.
tugas makmum hanya mengikuti semua gerakan imam. Jadi apakah makmum itu perlu membaca surah? Tidak. Dia hanya membaca sampai Al-Fatihah saja. Nggak usah ikut bacaan surah. Kan setelah Al-Fatihah ada surah pendek. Nah, itu nggak usah kalian ikuti. Itu kalian serahkan kepada imam. Nah, baca surah Al-Fatihahnya pun tidak boleh keras-keras seperti imam. Yang boleh baca keras hanya imam. Paham? Lanjut. Nah, ini syaratnya tadi menjadi imam. Syarat menjadi imam itu laki-laki untuk berjamaah sholat fardu. Apalagi yang bersuara keras. Kalau sholat jamaah yang suaranya keras, sholat apa aja? Maghrib, apalagi? Isya, apalagi? Subuh. Hanya 3 sholat fardu ini ya, yang suaranya harus dikeraskan. Kemudian beragama Islam pasti, balik dan berakal sehat, tidak gila. Sholatnya sah, seperti ibu bilang tadi. Sholatnya dia harus yakin bahwa sholatnya itu sah. Kemudian mampu membaca Al-Quran dengan baik, ya. Tidak mesti harus hafal 30 juz. Kalau dia mampu, misalnya membaca surah An-Nasnya sangat bagus, sesuai tajwid, artinya paham, maknanya paham, dia boleh menjadi imam dengan membaca surah An-Nas tadi. Surah An-Nas atau surah Al-Ikhlas kalau dia yakin. Kalau dia yakin bahwa dia paham sekali dengan surah tersebut. Kemudian lebih tahu tentang fikih sholat. Lebih tahu tentang fikih sholat. Fikih sholat itu ada banyak loh ya. Apalagi kalau kita ikuti sholat berjamaah. Nanti kita lihat videonya. Kemudian berakhlak baik. Tidak dalam keadaan hadas besar. Suara yang jelas. Kalau Al-Fatihah aja masih bacanya magedu bukan magdu, itu aja tidak boleh. Sekarang syarat menjadi makmum. Niat mengikuti imam. Kalau menjadi makmum itu harus niat mengikuti imam, bukan mendahului imam. Sesungguhnya barang siapa yang gerakannya mendahului imam, maka di akhirat kepalanya akan menyerupai keledai. Makanya hati-hati. Kalau imam belum bergerak, kalian jangan langsung bergerak. Tunggu imam duluan, baru kita ikut, ya. Jangan sampai mendahului imam. Berdiri di belakang atau di samping imam. Nanti ada videonya. Mengikuti semua gerakan imam, posisi dekat dengan imam, sholat yang sama dengan imam, berada dalam keadaan fisik yang sama dengan imam, kemudian mendengarkan bacaan imam. Seperti yang ibu bilang tadi. Tugas makmum hanya mendengar. Lanjut. Nah, ini dia tadi videonya. Mari kita lihat. Video dari sholat berjamaah. Nah, ini untuk laki-laki, lihat ya. Cara bermakmum yang benar. Nah, kenapa salah? Kenapa salah? Udah mepet. Coba lihat, kenapa salah? Tuh, karena dia tidak berdiri di samping kiri imam jika ada makmum awal yang berada di samping kanan. Yang di kanan kan sudah diisi, jadi dia isi yang di sebelahnya, samping kiri makmum sebelahnya, bukan isi ke sisi sebelah kiri. Lanjut. Nah, kenapa salah? Tidak berdiri sendiri di belakang imam. Yang salah yang ini. Yang salah dia. Kenapa? Karena dia tidak mundur. Dia sudah ditepuk tadi kan badannya. Nah, harusnya dia mundur. Mundur 2-3 langkah. Untuk membersamai makmum yang lain. Lanjut.
Nah, ini kenapa salah? Tidak berdiri sejajar tuh dengan makmum awal yang berada di samping kanan imam. Salah ya. Lanjut. Nah, ini yang benarnya nih sepertinya. Nah, ini baru benar. Makmum awal mundur 2 langkah di belakang imam dan sejajar dengan makmum kedua. Ini yang benar. Ditepuk dulu makmum yang sebelah kanan tadi, makmum awal. Lalu makmum yang awal mundur membersamai si makmum kedua. Lanjut. Ini untuk yang laki-laki bagaimana sebelumnya? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, sekarang Ibu akan membagikan kelompok untuk menyelesaikan permasalahan. Apa permasalahannya? Permasalahannya adalah mengapa kurangnya pemahaman tentang peran imam dan makmum akan mempengaruhi sholat berjamaahnya. Ya, silakan dicari permasalahannya, ada di LKPD, silakan dikerjakan. Ibu bagi ya. Nah, jadi tugasnya ada 2. Jawab ini sama yang ini. Ya, paham ya? Bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan. Baik, karena waktunya sudah habis, maka setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Kita mulai dari kelompok 3, dipersilahkan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Imam, laki-laki untuk sholat berjamaah fardu, beragama Islam, balik dan berakal sehat, sholatnya sah, mampu membaca Al-Quran baik, lebih tahu tentang fikih sholat, berakhlak baik, tidak dalam keadaan hadas besar, suara yang jelas. Makmum, niat mengikuti imam, berdiri di belakang atau di samping imam, mengikuti semua gerakan imam, posisi dekat imam, sholat yang sama dengan imam, berada dalam keadaan fisik yang sama dengan imam, mendengarkan bacaan imam. Hikmah, seseorang dapat mengaplikasikan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat meningkatkan sikap religius, kesenangan dalam beribadah, dan keikhlasan dalam melaksanakan ibadah. Sekian dari kami. Jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Oke. Saya ingin bertanya, apa saja tugas dan tanggung jawab makmum dalam sholat berjamaah? Kami akan menjawab pertanyaan dari Siha. Mengikuti imam sholat yang sama dengan imam. Nah, sudah? Itu aja. Oke. Bagaimana sih, Ha? Bisa diterima jawabannya? Oke, terima kasih kelompok 3. Tutup, silakan ditutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, sudah semuanya yang presentasi pada pagi hari ini. Sedikit penyampaian dari Ibu, yaitu mengenai
keseluruhan kita dalam pelajaran hari ini. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita adalah pentingnya sholat berjamaah adalah memiliki banyak keutamaan dan manfaat. Apa itu? Manfaatnya dari segi spiritual ada, sosial ada, kesehatan pun ada. Ya, coba diam dulu, tutup mulut. Baik, keutamaan sholat berjamaah itu yang pertama dari segi spiritual, yaitu meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, secara sosial, keutamaannya adalah mempererat tali persaudaraan dengan tetangga kita. Kemudian yang ketiga, yaitu dari segi kesehatan, gerakan-gerakan dalam sholat berjamaah memberikan manfaat fisik dan kesehatan mental yang positif. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Sekarang kumpul tugasnya, LKPD-nya, refleksi. Apakah kamu merasa senang saat melaksanakan sholat berjamaah? Ya. Apakah kamu memahami keutamaan sholat berjamaah berdasarkan hadis? Ya. Apakah kamu pernah mengalami perubahan positif? Ya. Alhamdulillah. Apakah kamu mengajak orang lain untuk sholat berjamaah? Ya. Baik, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Fadil, pimpin doa. Pimpin doa pulang. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.